Kita semua pasti tahu bahwa banyak satelit mengorbit planet kita setiap hari, dan bahwa satelit-satelit ini membantu kita dalam beberapa cara. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa ada hampir 4.900 satelit yang mengorbit bumi. Pertanyaan paling jelas yang muncul dalam pikiran adalah, mengapa satelit-satelit ini berada di orbit yang sangat berbeda? Bagaimana satelit menjalankan semua fungsinya? Dan apa saja komponen di dalamnya yang membantu satelit-satelit ini menyelesaikan semua tugas yang diberikan? Mari kita telusuri jawaban untuk semua pertanyaan ini secara terperinci. Semua mengetahui fakta bahwa satelit tetap berada di orbitnya karena keseimbangan antara gaya tarik gravitasi dan gaya sentrifugal. Kecepatan sudut satelit ditentukan oleh persamaan keseimbangan gaya yang menyeimbangkan gaya gravitasi dan gaya sentrifugal. Ketika diluncurkan, satelit akan mendapatkan kecepatan yang cukup untuk menyeimbangkan kedua gaya ini. Satelit yang dekat dengan bumi membutuhkan kecepatan lebih untuk menahan tarikan gravitasi jika dibandingkan dengan satelit yang terletak jauh dari bumi. Karena hambatan yang dapat diabaikan di ruang angkasa, satelit tidak pernah kehilangan kecepatan. Ini berarti satelit akan melanjutkan gerakan memutarnya di sekitar bumi tanpa sumber energi eksternal. Satelit ditempatkan di orbit bumi rendah, orbit bumi menengah, atau orbit geosinkron. 3 orbit ini diilustrasikan di sini. Kami akan menjelaskan lebih rinci nanti. Ada wilayah menarik di luar angkasa yang disebut sabuk radiasi Van Allen, yaitu wilayah yang penuh dengan partikel bermuatan tinggi yang dapat merusak parah bagian elektronik satelit. Pada umumnya, lebih baik tidak memasang satelit di sabuk radiasi Van Allen. Keputusan orbit mana yang akan dipilih untuk penempatan satelit tergantung pada pengaplikasian dan tujuan satelit. Jika satelit dibuat untuk pengamatan bumi, peramalan cuaca, survei wilayah geografis, panggilan telepon satelit, dan lain-lain, maka dipilih orbit yang lebih dekat ke bumi. Leo adalah yang paling dekat dengan bumi dengan ketinggian antara 160 dan 2000 km, dan periode orbitnya sekitar 1,5 jam. Tetapi jenis satelit ini mencakup wilayah bumi yang lebih sedikit. Akan banyak satelit yang diperlukan untuk mendapatkan jangkauan global. Karena itu, dipilih orbit tinggi dalam hal penyiaran seperti GEO. Satelit dalam orbit geosinkron berada pada ketinggian 35.786 km dan berputar pada kecepatan sudut yang sama dengan bumi. Ini berarti satelit membutuhkan waktu tepat 23 jam 56 menit dan 4 detik untuk menyelesaikan satu putaran. Di dalam orbit geosinkron terdapat kategori orbit khusus yang disebut orbit geostasioner, yang konsentris ke ekuator bumi. Satelit-satelit ini tetap diam sehubungan dengan bumi. Karena itu, satelit geostasioner adalah pilihan ideal untuk siaran televisi, karena itu berarti Anda tidak perlu menyesuaikan sudut parabola Anda terus-menerus. Inilah alasan mengapa sabuk geostasioner begitu penuh dengan satelit dan dikelola oleh organisasi internasional bernama ITU. Orbit geosinkron ditempati oleh beberapa satelit navigasi juga. Satelit geo dapat menjangkau sepertiga permukaan bumi, sehingga 3 satelit cukup untuk melingkupi seluruh bumi. Untuk pengaplikasian navigasi seperti GPS, MEO adalah pilihan bijak. Meskipun Leo paling dekat dengan bumi, satelit di orbit ini berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena itu, penerima di bumi gagal melakukan perhitungan navigasi secara akurat. Terlebih lagi, Leo membutuhkan lebih banyak satelit untuk mencakup seluruh bumi. Maka dari itu, satelit GPS menggunakan MEO. Dalam sistem GPS yang khas, 24 satelit dapat mencakup seluruh bumi dan periode orbitnya adalah 12 jam. Sekarang, mari kita lihat komponen utama satelit komunikasi beserta fungsinya. Di jantung komunikasi, satelit adalah transponder. Tugas utama transponder adalah mengubah frekuensi sinyal yang diterima, menghilangkan noise sinyal, dan memperkuat daya sinyal. Pada satelit Ku-band, transponder mengonversi dari 14 GHz ke 12 GHz, dan satelit bisa berisi 20 atau lebih transponder. Jelas bahwa transponder membutuhkan banyak daya listrik untuk menjalankan semua fungsi ini.
Untuk catu dayanya, satelit memiliki opsi baterai dan panel surya. Panel surya digunakan untuk memberikan daya ke peralatan elektronik, tetapi kemudian menggunakan baterai saat terjadi gerhana. Anda bisa melihat sensor matahari di satelit. Sensor matahari ini membantu memiringkan panel surya ke arah yang benar, sehingga dapat mengekstraksi daya maksimum matahari. Sekarang, mari kita lihat bagaimana transponder menerima sinyal input dari antena. Antena yang paling umum dipasang pada satelit adalah antena reflektor. Suatu satelit seharusnya mengikuti orbit yang dimaksudkan dengan lancar. Namun, medan gravitasi di sekitar satelit tidak sama karena distribusi massa bumi yang tidak merata dan keberadaan bumi serta matahari. Karena itu, terkadang satelit dipindahkan dari posisi orbital yang dimaksudkan. Ini adalah situasi yang berbahaya karena akan menyebabkan hilangnya sinyal. Untuk menghindari situasi seperti itu, maka satelit menggunakan thruster. Thruster ditembakkan dan menjaga satelit di posisi yang tepat. Ini juga membantu satelit untuk menghindari sampah antariksa. Bahan bakar yang dibutuhkan thruster disimpan dalam tangki di badan satelit. Posisi satelit dan kontrol thruster terus dipantau dari stasiun di bumi. Selain kontrol posisi, stasiun bumi juga memantau kesehatan dan kecepatan satelit. Ini dilakukan melalui sistem pelacakan, telemetri, dan kontrol. Sistem ini secara terus-menerus mengirim sinyal ke stasiun bumi dan mempertahankan kontak antara bumi dan satelit. Umumnya, sinyal-sinyal ini dipertukarkan pada frekuensi yang berbeda untuk membedakan dari sinyal komunikasi lainnya. Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi pada satelit ketika tidak lagi berfungsi atau rentang hidupnya mendekati akhir? Satelit-satelit ini dapat membahayakan satelit atau pesawat ruang angkasa yang beroperasi lainnya. Untuk menghadapi situasi ini, satelit tidak aktif dipindahkan ke orbit graveyard dengan mengaktifkan thruster. Hanya dengan meningkatkan kecepatan rotasi satelit, maka kita akan bisa memindahkannya ke orbit radius yang lebih tinggi. Operasi ini terlihat jelas dalam animasi. Orbit graveyard berada beberapa ratus kilometer di atas orbit geostasioner. Untuk operasi ini, thruster mengonsumsi jumlah bahan bakar yang sama dengan kebutuhan satelit selama sekitar 3 bulan pemeliharaan stasiun. Satelit yang sudah kita diskusikan sejauh ini adalah satelit komunikasi. Untuk satelit GPS, komponen yang paling penting adalah jam atom dan antena. Antena navigasi L-band yang digunakan dalam satelit semacam ini juga diilustrasikan di sini. Satelit pengamatan bumi yang sebagian besar di LEO membawa berbagai jenis sensor, pencitra, dan lain-lain tergantung pada misinya. Sekarang, untuk beberapa informasi menarik lain, dalam visual satelit di video ini, Anda mungkin melihat bahwa satelit ditutupi dengan kertas timah berwarna emas. Apa tujuan dari kertas timah ini? Bahkan itu bukan kertas timah, seperti yang terlihat pada pandangan pertama. Jika Anda memperhatikan bagian melintangnya, bagian ini memiliki struktur berlapis-lapis. Satelit menghadapi variasi suhu yang sangat besar di ruang angkasa, yaitu suhu bervariasi dari -150 hingga 200 derajat Celcius. Apalagi satelit menghadapi masalah radiasi matahari yang berat. Bahan ini sebenarnya bertindak sebagai perisai yang melindungi komponen satelit dari variasi suhu yang berat dan dari radiasi matahari. Semoga Anda mendapatkan wawasan baru tentang berbagai jenis satelit dan cara kerjanya dari video ini. Tolong dukung layanan pendidikan kami dengan mengklik tombol dukungan. Terima kasih.